kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Puncak Bukit Ranipati yang menjulang tinggi di angkasa tertutup awan putih tebal yang bergumpal-gumpal mengelilingi puncak. Memang tinggi puncak Bukit Ranipati ini tidak setinggi puncak Gunung Semeru, namun tingginya puncak Ranipati mencapai 2/3 tinggi puncak Gunung Semeru. Yah, Bukit Ranipati ini merupakan gugusan anak gunung dari Gunung Semeru yang terkenal sangat tinggi. Hampir selalu puncak Ranipati tertutup awan, kecuali pada musim kemarau. Sekali waktu ada kalanya puncak Ranipati yang runcing memanjang itu tampak dari bawah. Keadaan inilah yang menimbulkan dongeng di kalangan penduduk di sekitar kaki dan lereng bukit, bahwa Bukit Ranipati merupakan anak tangga menuju ke sorga. Dan bahwa hanya para dewa dan manusia setengah dewa saja yang dapat mendatangi puncak Ranipati. Dongeng atau kepercayaan tentang hal kedua ini tidaklah terlalu berlebihan kalau diingat bahwa penduduk pegunungan amatlah tebal kepercayaannya akan para dewa yang menguasai seluruh permukaan bumi. Harus diingat pula akan keadaan puncak itu sendiri. Terlalu tinggi, terlalu sukar jalan mendaki puncak, terlalu dingin sehingga manusia biasa tak mungkin akan dapat mendaki puncak. Terlalu banyak bahayanya. Binatang buas, jalan yang amat licin, jurang-jurang yang curam, daerah-daerah yang mengeluarkan gas, dan hawa dingin yang membekukan darah dalam badan. Memang tak mungkin bagi manusia-manusia biasa, namun mungkin saja bagi manusia-manusia luar biasa, yaitu manusia-manusia yang memiliki kepandaian tinggi dan memiliki tubuh terlatih, yang kuat menghadapi semua tekanan, kuat pula mengatasi semua rintangan. Betapapun juga, puncak Ranipati tetap jarang sekali dikunjungi orang pandai, karena selain perjalanan itu amat berbahaya, juga tanpa keperluan yang amat penting, apakah yang dicari di tempat sunyi itu. Pagi hari itu amat cerah. Awan putih yang berkelompok di sekitar puncak tampak berkilauan seperti perak digosok, matahari membobol benteng halimun lembab, mencairkan segala kebekuan dan menghias ujung-ujung daun dengan mutiara-mutiara air embun berkilauan seperti hiasan anting-anting pada telinga dara jelita. Burung-burung berkicau menyambut hari yang amat indah itu, dan segala yang berada di permukaan bumi seakan bergembira ria. Apakah gerangan yang menyebabkan suasana gembira dan indah ini? Tidak mengherankan. Pagi hari itu adalah permulaan dari tahun Saka yang baru. Musim yang tepat sekali untuk memulai segala sesuatu dengan awalan-awalan yang sama sekali baru. Semenjak pagi hari para penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung sudah kedatangan ratusan pendekar dari berbagai daerah, dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa. Para penduduk yang membuka warung makan kebanjiran pesanan dari tamu-tamu pendatang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Mahapati Gajah Mada telah menugaskan Panglima Gajah Enggon mempersiapkan tempat perhelaan duel untuk pemilihan ketua rimba persilatan. Panglima Gajah Enggon memilih Senopati Nirwasita mempersiapkan perhelaan duel untuk pemilihan ketua rimba persilatan di kota Raja Lama Majapahit. Namun setelah Pangeran Cakradara memberikan masukan pada Mahapati Gajah Mada, maka tempat perhelaan itu dipindah ke puncak Bukit Ranipati. Di mana istana kota Raja Lama Majapahit akan dijadikan tempat pertapaan Ibu Suri Gayatri Rajapatni. Kabut halimun berwarna putih bagaikan kapas yang siap ditenun, terlihat mengambang di bagian barat Bukit Ranipati, perlahan-lahan mulai menipis diterjang sinar mentari pagi. Semilir angin pagi menerbangkan dedaunan yang gugur dari permukaan tanah, nampak meliuk-liuk bermain di antara pepohonan dan tumbuhan maupun batu-batu cadas hitam. Pemuda remaja itu masih melongo. Tatapan kedua matanya tak lepas dari wajah dara jelita yang tiba-tiba meloncat keluar dari balik semak belukar. Sedangkan pria setengah baya agak kesal. Dia kesal bukan karena ajian lidah apinya tidak mengenai si dara jelita tersebut, melainkan kesal melihat dara itu mendaratkan kedua sepatu akarnya di atas buntalan pakaiannya yang terletak 2 tombak dari hadapannya. Waduh Cah Ayu, meloncat keluar tiba-tiba dari balik semak itu sudah bikin aku kaget,
apalagi di saat kamu mendaratkan kedua kaki kotormu itu di atas buntalan pakaianku. Sekarang setelah ku halau kamu pakai ajian ecek-ecek, tetap saja kedua kakimu mendarat lagi di atas buntalan pakaianku itu, seru pria setengah baya itu bernada kesal namun tidak beranjak dari tempatnya. Bibir mungil yang selalu nampak basah itu mulai tersenyum mendengar keluh kesal pria setengah baya tersebut. Sama sekali tidak terlihat merasa bersalah, malahan darah itu agak mencondongkan tubuh rampingnya ke arah mereka berdua. Jari telunjuknya yang lentik diletakkan di bibir mungilnya itu, memberi tanda pada mereka berdua supaya tidak bersuara. Pria setengah baya hanya manggut-manggut memahami tanda itu. Namun berbeda dengan pemuda remaja yang sudah sadar dari rasa kaget dan perasaan takjub pada paras jelita Sidara remaja tersebut. Hai Nona, buntalan pakaian yang menjadi alas kedua kakimu itu kepunyaanku, bukan kepunyaan paman. Lekas kamu angkat kaki dari buntalan pakaianku, seru pemuda remaja itu mulai sewot. Sudahlah Mahesa, tidak baik cekcok apalagi dengan serang darah muda, sanggah pria setengah baya itu mulai menahan tawanya. Paman Prawana, itu bukan buntalan pakaian paman makanya paman tidak jadi kesal toh. Lihatlah, betapa kotornya kedua sepatu akar siluman betina Ranipati ini, balas Mahesa kesal. Darah jelita yang mendengar dirinya disamakan dengan siluman betina Ranipati tidak terima. Prawana tidak dapat menahan tawanya lagi. Hahaha. Darah jelita itu langsung mengulek-ulek buntalan pakaian Mahesa yang menjadi alas pijakan kakinya. Dasar tukang nguping. Ini aku kembalikan, seru darah jelita itu sembari menendang buntalan pakaian itu ke arah pemuda remaja yang dipanggil dengan sebutan Mahesa oleh pria setengah baya. Hup, Mahesa segera menangkap buntalan pakaiannya yang meluncur sangat cepat hingga membuatnya tersungkur ke belakang. Hahaha, kamu ini gitu aja sampai tumbang. Bagus, bagus, sama seorang darah muda itu memang seharusnya mengalah. Goda pria setengah baya yang bernama Prawana seenaknya. Wajah Mahesa memerah tanpa dia sadari. Tak ada amarah yang ia rasakan, ada sesuatu yang masuk ke sanubarinya tak kala buntalan itu tersentuh oleh dada bidangnya di balik pakaian sederhana. Sesuatu yang kelak akan membuat dirinya rela berkorban demi darah jelita itu. Sekarang kalian berdua ini apakah sudah bisa diam? Tanya darah jelita itu agak berbisik. Prawana acuh tak acuh sedangkan Mahesa bagaikan terbius oleh suara merdu si darah remaja itu. Kerlingan kelopak matanya yang tajam namun terasa teduh itu, menyisir ke arah Prawana dan Mahesa yang diam terbius oleh kekurang ajaran si darah. Melihat kedua pria beda generasi itu sudah mengikuti permintaannya, darah remaja itu mendekati mereka berdua. Tanpa rasa sungkan layaknya gadis-gadis di bumi Majapahit terutama di kampung maupun di kota, darah itu kemudian berkata, "Hayo ikut aku ke balik pohon itu." Mahesa segera memalingkan wajahnya ke samping menatap wajah brewokan Prawana, sedangkan Prawana pura-pura tidak melihat tatapan Mahesa itu, ia malah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sembari menarik buntalan pakaiannya yang terletak di belakang dudukan Mahesa. Rupanya darah remaja itu mengajak mereka berdua ke suatu tempat sambil berlalu di depan mereka tanpa permisi. Kedua kakinya melangkah ke arah pohon pinus besar di sebelah kanan Prawana. Bagaikan sapi dicocokin hidungnya, Mahesa dan Prawana mengikuti langkah kaki si darah jelita itu. Sesampainya mereka bertiga di bawah pohon pinus besar itu. Nah, dari sini kita lebih jelas mendengar pembicaraan keenam orang itu, bisik darah jelita itu agak merunduk di samping Prawana. Prawana langsung menepuk jidatnya. Sedangkan Mahesa hanya berbisik, mimpi apa paman semalam? Prawana mendelikkan kedua matanya ke Mahesa. Kenapa? Tanya darah jelita itu sembari mencari posisi nguping yang nyaman. Prawana dan Mahesa saling berpandangan, lalu kedua telapak tangan menutup mulut mereka serentak, menahan tawa. Mungkin mereka berdua seiyah sekata, sama juga nih, tukang nguping.